Ya halo Bapak Ibu, kembali lagi di Guru Negeri Official. Di video kali ini aku akan bahas tentang AI, IoT, dan AR atau VR ya Bapak Ibu, yang diharuskan ada dalam rancangan rencana aksi PPG dalam jabatan tahun 2022 ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang masih bingung itu apa sih AI, IoT, dan AR atau VR. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang AI atau Artificial Intelligence Bapak Ibu, atau kecerdasan buatan, merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Jadi Bapak Ibu di sini masih bingung nih, apa itu AI? Contohnya itu mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah menggunakannya Bapak Ibu. Contohnya ada Quizzes, ada Kahoot. Di mana Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah menggunakan Quizzes kan? Ataupun Kahoot. Itu contoh dari Artificial Intelligence Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, atau dalam sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, itu disisipkan saja ya evaluasi menggunakan Quizzes atau dengan Kahoot. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tentang AI atau Artificial Intelligence. Paham ya Bapak Ibu? Lanjut, yang nomor 2 itu tentang IoT, Internet of Things, adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Jadi tanpa adanya bantuan manusia, objek mampu mengirimkan data Bapak Ibu. Atau di sini itu kita bisa berinteraksi dengan perangkat komputer. Seperti itu. Contohnya apa? Ini Bapak Ibu sebenarnya juga sudah pernah menggunakan. Ada Google Classroom ya. Di situ kita bisa mengirimkan data seperti itu, kita bisa membuat kelas, dan juga Zoom. Zoom itu kan interaksi dengan perangkat komputer seperti itu. Ini contoh Internet of Things yang bisa digunakan di rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat nantinya. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu AR atau VR, di mana augmented reality merupakan salah satu teknologi yang menggabungkan objek virtual dengan objek nyata. Jadi digabungkan nih antara objek nyatanya dengan objek virtual. Salah satu bidang yang menggunakan teknologi AR ini adalah bidang pendidikan. Digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk membuat pelajar lebih memahami materi yang diberikan. Lalu virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR, user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Ya, ini contoh yang VR dulu Bapak Ibu ya. Ini ya contohnya VR atau virtual reality. Jadi di sini Bapak Ibu memakai sejenis kacamata khusus ya, yang nanti ketika kita memakai kacamata itu kita merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Misalkan kita kok memakai kacamata itu kita berada di lingkungan seperti kebun binatang atau apa, itu bisa digunakan dalam sebuah pembelajaran. Tapi ini mahal Bapak Ibu dan susah ya untuk pengadaannya. Jadi mungkin yang VR sama AR ini dihilangkan saja. Mungkin Bapak Ibu lebih ke IoT atau AI-nya saja yang dimasukkan ke dalam pembelajaran nantinya. Lalu ini contohnya VR-nya AR Bapak Ibu ya, atau augmented reality ya. Jadi menggabungkan antara objek nyata dan objek virtual. Objek nyatanya di sini gambar kayak di foto gitu loh Bapak Ibu.
Nah, nanti kalau sudah ke foto gambarnya itu di HP kita itu langsung muncul 3D-nya, tiga dimensinya Bapak Ibu. Itu sebenarnya bagus sekali, tapi itu tadi pengadaannya yang bisa dikatakan susah. Jadi kalau saran dari saya lebih baik di mengarah ke AI pakai Quizzes atau Kahoot, dan juga mengarah ke IoT dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu contoh-contoh yang sederhana ya Bapak Ibu. Sebenarnya contohnya banyak, tapi saya berikan contoh yang sederhana yang sekiranya masuk ke dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa diterapkan itu Bapak Ibu di dunia pendidikan ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.